Orang tua, beraninya kamu tidak mematuhi Tuan Muda Yunkong. Kamu sedang mendekati kematian, dan Anda masih ingin menyelinap pergi. Tuan Muda Yunkong menyukai kedua gadis ini. Apa menurutmu mereka bisa kabur? Mata dingin Ling Kai menyapu Xiao Zhan, Aluo, dan A Lei. Wajah Xiao Zhan, dan A Lei menjadi pucat. Mereka tahu kali ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Dan kamu, Nak, kamu benar-benar berani melukai kami. Anda hanya tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Hehe, bukankah kamu masih di tangan kami? Ling Kai menatap Lu Ming dengan ganas dan menjilat bibirnya, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membuatmu menderita semua siksaan di dunia dan membiarkanmu mati kesakitan. Lu Ming tiba-tiba menghela nafas. Sudah terlambat untuk menghela nafas sekarang. Ling Kaisen berkata dengan dingin. Aku menghela nafas. Aku sedang ingin minum, tapi disela oleh beberapa anjing liar. Benar-benar kesenangan yang mematikan. Lu Ming menghela nafas. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengambil teko anggur di atas meja dan berkata, namun, anggur itu memang anggur yang enak. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Dengan itu, Lu Ming membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Anggur di dalam guci berubah menjadi kolom air dan terbang ke mulutnya. Lu Ming meneguk semua airnya. Semua orang tercengang. Kamu, tidak diracuni. Bagaimana mungkin? Xiao Hongyun berteriak tak percaya, mengira dia sedang bermimpi. Dia dengan jelas melihat Lu Ming minum banyak gelas anggur. Bagaimana mungkin dia tidak diracuni? Terlebih lagi, Lu Ming telah menghabiskan sisa anggurnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lu Ming tidak takut dengan racun? Ling Kai dan yang lainnya juga tercengang. Merekalah yang membawa racun jantung salju. Mereka telah memberi obat penawar kepada Xiao Hongyun dan Xiao Ning terlebih dahulu dan kemudian meracuni anggur dan piring. Target utama mereka adalah Lu Ming. Di mata mereka, Lu Ming adalah yang paling berbahaya. Xiao Zhan dan yang lainnya bukanlah ancaman bagi mereka. Ternyata prosesnya sangat lancar. Xiao Hongyun dan putranya berhasil membawa Xiao Zhan dan yang lainnya ke sini. Lu Ming dan yang lainnya juga berhasil minum dan makan. Selain itu, Lu Ming paling banyak minum dan makan paling banyak. Tapi bagaimana Lu Ming bisa baik-baik saja sekarang? Ling Kai lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya racun jantung salju. Xiao Zhan, dan Lei sedikit linglung. Kemudian, mata mereka menunjukkan secercah harapan. Lu Ming baik-baik saja. Tadi, mereka sudah putus asa, tapi sekarang, harapan telah lahir kembali. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa saat saya mengambil cangkir anggur, saya tahu bahwa anggur itu beracun. Lu Ming memandang Xiao Hongyun dengan jijik dan tersenyum tipis. Kamu, jika kamu tahu, kenapa kamu masih minum? Xiao Hongyun masih tidak percaya. Karena itu anggur yang enak. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya? Selain itu, saya juga ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Lu Ming tersenyum dan berdiri. Cahaya berputar di sekujur tubuhnya dan aura dingin terpancar darinya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Zhan, seorang, Lei dan Luo. Kekuatan melahap yang sangat besar meledak dan cahaya putih terbang keluar dari mereka bertiga. Saat cahaya putih terbang di udara, lapisan es kristal putih muncul di udara. Cahaya putih terus terbang ke telapak tangan Lu Ming dan dimakan olehnya. Xiao Zhan, wajah Lei dan Luo juga memerah. Racun di tubuh mereka telah didetoksifikasi. Xiao Hongyun, Xiao Ning, Ling Kai, dan yang lainnya membelalak kaget. Mereka belum pernah mendengar metode detoksifikasi seperti itu. Sekarang giliranmu. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, dan niat membunuh yang tajam muncul. Tidak bagus, mundur. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menarik Xiao Ning dan segera mundur. Mereka cepat tapi Lu Ming lebih cepat. Sosok Lu Ming bergerak dan dia muncul di depan Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti aliran cahaya. Dia menunjuk dua jari dan keduanya tidak dapat menahan diri saat dantian mereka disentuh oleh jari Lu Ming. Puff, puff. Seperti balon yang meledak, Xiao Hongyun dan Xiao Ning menjerit saat tubuh mereka terlempar dan jatuh ke tanah. Aura mereka lemah, dan mereka seperti orang biasa. Budidaya mereka telah dilumpuhkan oleh Lu Ming. Kultivasiku, kultivasiku. Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama berteriak putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Awalnya, dia ingin mengandalkan Ling Yunkong untuk naik pangkat. Sekarang, dia tidak berhasil menjilat Ling Yunkong dan budidayanya lumpuh. Dia menjadi cacat. Semua harapan hilang. Pergi-pergi. Murid Ling Kai berkontraksi tajam saat dia berteriak berulang kali. Dia sendiri hendak mundur. Bas, Lu Ming tiba-tiba muncul di depan Ling Kai, meraih lehernya, dan mengangkatnya ke udara. Lepaskan, biarkan aku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Saya laki-laki Tuan Muda Yunkong.
Ling Kai berteriak dan mencoba mengancam Lu Ming. Angsa, melahap. Lu Ming meludah dengan dingin. Kekuatan melahap tiba-tiba meletus. Ling Kai menjerit dan terus meronta, namun yang membuat ngeri semua orang, tubuh Ling Kai menyusut seperti bola dan akhirnya berubah menjadi mayat kering. Haus darah, ini adalah teknik haus darah dari hall berdarah dingin. Kamu dari hall yang berdarah dingin, ayo, ayo. Orang-orang lain dari Sekte Gunung Terapung berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kalian semua, tetaplah di sini. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya di udara. Ledakan, kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti semua orang di Sekte Gunung Terapung. Orang-orang ini berteriak ngeri. Kekuatan darah, darah, esensi vital, dan hal-hal lain terbang keluar dari tubuh mereka dan dimakan oleh Lu Ming. Perasaan ini terlalu menakutkan. Dia telah melihat dirinya dilahap dan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi mayat kering. Tidak, tidak, mereka berteriak kesakitan. Namun, setelah beberapa saat, semua orang dari Sekte Gunung Terapung berubah menjadi mumi dan Lu Ming melahap semuanya. Hampir semua orang ini menggeluti konsep air. Pada saat ini, konsep air Lu Ming mulai meningkat karena terus disempurnakan oleh 9 garis keturunan naga. Hanya Xiao Hongyun, Xiao Ning, Xiao Zhan, dan Lei yang tersisa. Orang-orang dari Sekte Gunung Terapung semuanya telah mati. Bau busuk memenuhi aula. Lu Ming menoleh dan melihat Xiao Ning. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri. Dia sangat takut sampai dia buang air kecil. Wajah Xiao Hongyun juga pucat dan putus asa. Xiao Zhan dan dua lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Saudara Lu, apakah Anda murid aula berdarah dingin? Xiao Zhan bertanya. Aula berdarah dingin. Saya belum pernah mendengarnya, saya bukan murid hall yang berdarah dingin. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bukan murid hall berdarah dingin. Xiao Zhan tampak menghela nafas panjang. Dia tampaknya sangat takut pada hall yang berdarah dingin. Senior Xiao, aku serahkan keduanya padamu. Lu Ming menunjuk ke arah Xiao Hongyun dan Xiao Ning. Mata Xiao Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Ayah, tolong selamatkan hidupku. Tolong lepaskan aku kali ini. Saya dibutakan oleh keserakahan untuk sesaat. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hongyun mulai memohon. Kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kalian berdua makhluk jahat. Jika aku membiarkanmu hidup, kamu hanya akan merugikan orang lain. Aku lebih baik membunuhmu sendiri. Xiao Zhan melangkah maju dengan niat membunuh. Ayah, tolong lepaskan kami kali ini. Aku anak kandungmu. Xiao Hongyun memohon. Kakek, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Itu bukan salahku. Ayahku menyuruhku melakukan ini. Ya, itu semua dia. Aku dipaksa olehnya. Xiao Ning berteriak dan memohon, menyalahkan Xiao Hongyun. Bajingan, beraninya kamu memfitnahku. Jika bukan karena kamu bisa membaca buku bagus Ling Yunkong, apakah aku akan melakukan itu? Xiao Hongyun memandang Xiao Ning dengan tidak percaya dan marah. Kamulah yang memberiku ide ini sejak awal. Kaulah yang menyuruhku memanfaatkan Lei dan Zhen. Itu sebabnya saya mengundang Ling Yunkong ke rumah kami. Itu semua adalah idemu. Kakek, jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Aku tidak bersalah. Aku orang terakhir di keluarga Xiao. Saya masih ingin mewariskan ahli waris keluarga Xiao. Ning yang sunyi berteriak, hewan, binatang, aku akan membunuhmu. Xiao Hongyun meraung dan menerkam ke arah Xiao Ning. Jangan mengira aku takut padamu. Xiao Ning juga bergegas menuju Xiao Hongyun. Keduanya terlibat adu fisik karena budidaya mereka lumpuh. Keluargaku malang, keluargaku malang. Wajah Xiao Zhan muram, seolah-olah dia tiba-tiba menua beberapa dekade. Setelah sekian lama, mata Xiao Zhan menunjukkan ekspresi tegas. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia berkata, apa gunanya dua sampah di dunia ini? Suara mendesing, cahaya pedang menyala, dan dua kepala terbang tinggi ke udara dengan rasa tidak percaya. Setelah membunuh Xiao Hongyun dan Xiao Ning, tubuh Xiao Zhan terhuyung seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Kakek, dan Lei dengan cepat mendukung Xiao Zhan. Senior Xiao, kamu tidak boleh jatuh. Keluarga Xiao, Zhen dan Lei masih membutuhkanmu untuk menjaga mereka. Kata Lu Ming. Xiao Zhan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, itu benar. Lei dan Zhen adalah harapan keluarga Xiao. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Ayo tinggalkan kota Lishui dan menjauh dari Gunung Terapung. Aku akan mengirim kalian pergi dulu. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka berempat memanfaatkan kegelapan dan meninggalkan keluarga Xiao. Namun, saat mereka meninggalkan keluarga Xiao, cahaya pedang terang menebas ke arah mereka. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menggunakan esensi vitalnya untuk menggulingkan Xiao Zhan dan dua lainnya ke samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menebas ke arah keluarga Xiao, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Separuh dari keluarga Xiao terbelah dua.
Sekelompok sosok muncul di langit. Tatapan mereka dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Orang-orang dari gunung terapung. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Sepertinya Ling Kai dan yang lainnya sudah mati. Untungnya, saya khawatir dan bergegas datang sendiri. Kalau tidak, kalian pasti sudah lolos. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah putih sedang melambaikan kipas lipat sambil berjalan di udara. Ling Yunkong, Xiao Zhan, seorang, dan Lei berteriak ketakutan, wajah mereka berubah menjadi lebih jelek dan bahkan lebih putus asa. Ling Yunkong, salah satu dari 10 sekolah bela diri gunung terapung favorit surga, sebenarnya datang secara pribadi. Bas, wosh. Di sekitar keluarga Xiao, banyak sosok muncul dalam sekejap dan terbang ke langit, memandang ke atas. Pergerakan pedang tadi terlalu keras. Setiap orang dalam jarak 100 mil dapat mendengarnya. Mereka semua bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang dari gunung terapung. Ling Yunkong. Itu Ling Yunkong. Ling Yunkong datang secara pribadi. Keluarga Xiao sudah benar-benar tamat. Seseorang mengenali Ling Yunkong dan berseru kaget. Saudara Lu, cepat pergi. Xiao Zhan memanggil Lu Ming dengan cemas. Kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, tapi dia jelas bukan tandingan Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga di sekolah bela diri gunung terapung. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Banyak generasi tua yang bukan tandingannya. 10 pakar kebanggaan surga dari sekte gunung terapung. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ada sedikit semangat juang dan antisipasi di matanya. Sekte Gunung Terapung adalah penguasa benua tengah. Ia memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab dan berada pada level yang sama dengan Istana Dewa Langit Kaisar dan Sekte Mayat Langit. Lu Ming sangat ingin tahu tentang tingkat kejeniusan dalam kekuatan seperti itu. Meninggalkan, hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Suara Ling Yunkong terdengar dingin. Matanya menyapu ke seberang ruangan dan akhirnya tertuju pada dan Lei. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia belum pernah bermain dengan sepasang saudara kembar yang begitu murni dan cantik. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa bersemangat. Pak Tua, kamu harus bunuh diri. Dan bocah nakal itu, bunuh diri juga. Dengan begitu, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ling Yunkong berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, ini adalah keutamaan salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Saya akhirnya melihatnya hari ini, tapi sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di udara, ekspresi lebih dari 10 ahli sekte Gunung Terapung berubah. Wajah Ling Yunkong juga menjadi gelap. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Bagus, nak, kamu baik-baik saja. Dengan kata-katamu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku akan membuatmu menyesal hidup." Ling Kai mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mati. Saya harap Anda berhak mengatakan itu. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Serang dan lumpuhkan dia. Mata Ling Yunkong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya. Bang! Seorang tetua melangkah maju dengan garpu baja di tangannya. Auranya meningkat dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Ini sangat mengejutkan. Alam embrio roh tingkat 6. Budidaya tetua ini telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6. Ledakan. Orang tua itu melambaikan garpu bajanya dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Hati-hati, saudara Lu, hati-hati. Xiao Zhan dan kakak beradik Xiao berteriak serempak, khawatir. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak inti yang panjang terkondensasi. Tombak panjang itu tersapu dan mengenai garpu baja. Dengan dentang, garpu baja itu bergetar hebat dan terlempar. Lu Ming naik ke udara, tombak panjangnya berubah menjadi seberkas cahaya dengan raungan naga yang samar. Itu adalah teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi, seni tombak naga yang mempesona. Puci, tombak itu menembus pertahanan orang tua itu dan membunuhnya. Apa? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Lu Ming sangat kuat. Dia telah membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 dengan satu tembakan. Favorit surga muda seperti itu tidak akan diketahui di seluruh benua tengah. Mata Ling Yunkong juga sedikit berkedip. Tampak jelas bahwa kultivasi Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri hari ini. Kata Ling Yunkong. Dia hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak menganggap serius Lu Ming. Itu karena dia bisa membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 biasa dengan menjentikkan jarinya. Bang! Ling Yunkong maju selangkah. Langit bergetar hebat, dan dunia mulai berguncang. Ling Yunkong akan segera bergerak. Beberapa orang berseru, tetapi lebih banyak mata orang yang bersinar. Pertempuran Providence baru saja berlalu setengah tahun yang lalu. Selama masa ini, seluruh benua tengah sangat damai, seolah-olah semua orang jenius telah mengasingkan diri.
Ini benar-benar kebalikan dari sebelum pertempuran Providence dimulai. Sebelum pertempuran Providence dimulai, para keajaiban akan saling bertarung. Pertempuran tidak ada habisnya, dan ada pertempuran antara keajaiban yang tiada taranya setiap hari. Namun, setelah Perang Providence, keadaan menjadi sunyi senyap. Semua jenius tampaknya mencerna apa yang mereka peroleh dari pertempuran Providence dan mengasingkan diri untuk meningkatkan budidaya mereka. Dalam 6 bulan terakhir, jarang sekali melihat beberapa jenius terbaik bertarung. Apakah Ling Yunkong akan bergerak sekarang? Setelah pertempuran Providence, banyak orang yang penasaran dengan alam apa yang telah dicapai Ling Yunkong. Ini karena kebanyakan orang tidak akan bisa melihat pertempuran terakhir dari pertempuran Providence. Hanya eselon atas dari pasukan Tuan yang bisa melihatnya. Kekuatan tempur favorit surga ini tersebar. Hanya sedikit orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, mereka akhirnya punya kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming mengambil langkah demi langkah di udara. Dengan setiap langkahnya, aura Ling Yunkong semakin kuat. Pada akhirnya, aura di tubuhnya sama kuatnya dengan pegunungan Dewa Kuno. Tekanan besar menekan Lu Ming. Xiao Zhan dan saudara perempuan Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di depan Ling Yunkong, mereka merasa seolah-olah mereka hanyalah semut. Tidak mungkin bagi mereka untuk menolaknya. Kakak Lu, kakak beradik Xiao memandang Lu Ming, sangat khawatir. Ling Yunkong sangat kuat, mungkinkah Lu Ming menjadi lawannya? Namun, sosok Lu Ming tetap kokoh seperti batu. Dia tidak bergerak sama sekali, bahkan ujung bajunya pun tidak bergerak. Mata Ling Yunkong menunjukkan sedikit keterkejutan. Seseorang yang bisa berdiri diam di hadapan auranya tidaklah sederhana. Kamu tidak buruk. Kamu layak untuk waktuku. Siapa namamu? Perkataan Ling Yunkong mengejutkan banyak orang. Ling Yunkong sebenarnya berkata bahwa Lu Ming sepadan dengan waktunya. Apakah pemuda yang berdiri di sana tanpa bergerak begitu kuat? Layak mendapat perhatian Ling Yunkong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Suara Lu Ming tidak nyaring, tapi seperti badai yang menyebar ke seluruh adegan, menyebabkan mata semua orang melebar. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa Ling Yunkong tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Gila, terlalu gila, gila sampai tiada akhir. Orang seperti apa Ling Yunkong itu? Dia adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari kekuatan Tuan, Sekte Gunung Terapung. Meskipun dia hanya menduduki peringkat ke-10, jumlah murid Sekte Gunung Terapung lebih dari 10 juta. Ada banyak sekali orang jenius dan ahli. Untuk bisa menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan menduduki peringkat ke-10, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Ling Yun. Namun, Lu Ming mengatakan bahwa Ling Yunkong bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Dia terlalu sombong. Saya khawatir pemuda ini datang dari pegunungan yang dalam dan belum melihat dunia. Dia sebenarnya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Menurutku, dia hanya seekor katak di dasar sumur. Dia pikir dia memiliki kemampuan tertentu dan tidak menaruh perhatian pada pahlawan dunia. Lihat saja, nanti dia sengsara. Sepertinya aku pernah mendengar namanya sebelumnya. Itu dari keluarga Xiao. Saya pikir dia dipanggil Lu Shaoxing. Lu Shaoxing. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pertempuran Providence baru saja berakhir, dan semua elit yang kuat menjadi terkenal. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah dia tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Petik 2. Anda tahu, saya benar. Orang ini pasti orang desa yang baru saja keluar dari gunung yang dalam. Ada banyak diskusi di dekat keluarga Xiao. Xiao Zhan, seorang, Kedan, Lei juga gemetar ketakutan. Kata-kata Lu Ming semakin membuat marah Ling Yunkong. Hahaha, seperti yang diharapkan, Ling Yun tertawa dalam kegelisahannya. Matanya dingin saat dia berkata, sombong, kamu sungguh sombong. Aku, Ling Yunkong, disebut sombong oleh orang lain, tapi kamu malah lebih sombong dariku. Namun, Anda harus mempunyai hak untuk menjadi sombong. Nanti saya pastikan Anda tidak boleh sombong sama sekali. Kamu benar, Anda harus punya modal untuk menjadi sombong, atau Anda hanya mencari kematian. Lu Ming tersenyum tipis. Jelas sekali bahwa Lu Ming mengacu pada Ling Yunkong. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa yang kumiliki. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Ling Yun maju selangkah dan melambaikan telapak tangannya. Cahaya pedang biru sebening kristal menebas ke arah Lu Ming. Aura mengerikan itu seolah mampu membelah seluruh langit dan bumi. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan raungan naga terdengar. Kilauan tombak meledak dan bertabrakan dengan kilauan pedang. Ledakan. Ki yang kuat meledak dan ruangan bergetar. Cahaya tombak dan pedang keduanya menghilang. Ling Yunkong tidak bergerak. Lu Ming juga tidak bergerak. Dia memblokirnya. Lu Shaoxing itu benar-benar memblokir pedang Ling Yunkong. Sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat.
Beberapa orang berseru dengan tidak percaya. Puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia sudah mengetahui bahwa budidaya Ling Yunkong telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Setengah tahun yang lalu, selama Perang Providence di wilayah Tandus Timur, akan ada kultivator setingkat Lord Luo Tian yang jahat. Namun, Lu Ming merasa kekuatan tempur Ling Yunkong tidak sekuat Luo Tian. Bakatnya seharusnya sedikit lebih lemah dari Luo Tian. Sudah setengah tahun sejak pertempuran Providence, dan Ling Yunkong baru mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Sejak saat ini, dia lebih rendah dari Luo Tian. Bagaimanapun, Luo Tian menduduki peringkat ke-10 di antara semua talenta manusia di wilayah Tandus Timur. Tidak buruk, jika kamu bisa menerima salah satu seranganku, cobalah menerima serangan lainnya. 100 gelombang seni pedang. Aura di tubuh Ling Yunkong menjadi semakin kuat. Cahaya pedang itu menembus udara, dan suara gelombang badai benar-benar terdengar di udara. Kilatan pedang Ling Yunkong seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang, menebas ke arah Lu Ming. Bas! Tombak Lu Ming bergetar. Tombak panjang yang dipadatkan dari esensi vital meluas dengan cepat, seperti pilar yang menopang langit. Sinar cahaya 5 warna melingkarinya. Ya, 5 warna, 5 maksud. Sebelumnya, Lu Ming telah melahap konsep air lingkai dan yang lainnya dan telah menyempurnakannya. Pada saat ini, konsep air Lu Ming mengalami terobosan dan mencapai tingkat terbawah dari level 3. Meskipun tidak setingkat dengan mentalitas bumi, angin, api, dan guntur, kekuatan dari 5 mentalitas bersama-sama masih sangat mengejutkan. Ledakan, tombak besar itu menekan dengan momentum yang kuat, melenyapkan semua yang dilewatinya. Ledakan, 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 langit dan bumi bergetar terus-menerus saat cahaya pedang Ling Yunkong hancur dan hancur. Pada akhirnya, tombak panjang itu tidak berhenti dan terus menghantam Ling Yunkong. Mengapa saya harus? Murid Ling Yunkong berkontraksi dengan cepat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dia mematahkan seni pedang 100 gelombangnya dalam satu gerakan dan masih memiliki sisa energi untuk menghancurkannya. Semua penonton di sekitar juga membelalak tak percaya. Tombak Lu Ming terlalu menakjubkan. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Ini sebenarnya mulai menekan Ling Yunkong, salah satu dari 10 anak surga yang bangga dari Sekte Gunung Terapung. Ling Yunkong melolong panjang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia terus-menerus menebas dengan pedang di tangannya. Dalam waktu singkat, dia telah menebas setidaknya beberapa ribu kali sebelum dia berhasil memblokir tombak panjang Lu Ming. Namun, dia terpaksa mundur 1000 meter, dadanya naik turun. Hanya sedikit kekuatan ini, dan di sini saya berpikir betapa kuatnya dia. Sungguh ajaib kamu masih hidup. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Ling Yunkong memerah karena marah. Dia sangat arogan sekarang dan bahkan mengatakan bahwa seseorang harus mempunyai hak untuk menjadi sombong. Fakta telah membuktikan bahwa dia tidak berhak bersikap sombong di hadapan Lu Ming. Kata-katanya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Hal ini membuatnya geram dan geram. Dia berharap bisa membunuh Lu Ming. Mati, Ling Yunkong meraung. Di saat yang sama, seekor gajah raksasa muncul di atas kepalanya. Ada 5 cakra emas di sekitar gajah raksasa itu. Seperti yang diharapkan, garis keturunan dewa tingkat kelima lebih lemah daripada garis keturunan Luo Tian. Namun, itu masuk akal setelah beberapa pemikiran. Sekte Gunung Terapung hanya setingkat dengan Istana Dewa Empyrean atau Sekte Mayat Surgawi. Ling Yunkong hanya menduduki peringkat ke-10 di Sekte Gunung Terapung. Jika bahkan tempat ke-10 sekuat Luo Tian, bukankah Sekte Gunung Terapung akan sekuat seluruh umat manusia di timur yang tandus? Ini jelas mustahil. Sudah keluar. Garis keturunan Ling Yunkong. Apakah ini garis keturunan dewa peringkat kelima? Petik 2. Binatang dewa legendaris, Gajah Air Dewa. Ia sama terkenalnya dengan gajah perang purba dan dapat mengendalikan semua air di dunia. Seruan kaget datang dari segala arah. Ling Yunkong melakukan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi Gajah Air Dewa. Gajah Air Dewa itu tingginya 1000 meter, menjulang tinggi ke awan dan menutupi langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, dan seluruh kota Lishui bergetar. Banyak orang memandang makhluk besar di langit dengan kaget. Ledakan, Gajah Air Dewa melangkah maju dan menginjak Lu Ming. Lei, dan Xiao Zhan sangat ketakutan. Kekuatan semacam ini terlalu menakjubkan, seolah bisa menghancurkan dunia. Namun, mata Lu Ming masih setenang air. Tombak di tangannya bertambah besar lagi, panjangnya ribuan meter. Ia tak tergoyahkan, mengaduk angin dan awan. Ledakan, sinar tombak besar melesat ke arah Gajah Air Dewa. Awan di langit langsung terbelah, memungkinkan cahaya bintang jatuh. Gajah Air Dewa itu menjerit panjang dan melingkarkan belalainya, yang panjangnya ratusan meter, ke arah pancaran tombak. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dan ruangan bergetar. Namun, hasil akhirnya sungguh mengejutkan.
Pancaran tombak 5 warna menghancurkan belalai gajah seperti kayu busuk dan menghantam belalai gajah air dewa. Gajah air dewa meraung dan tubuhnya yang besar mundur. Ia melangkah di udara, menyebabkan riak muncul di udara. Ling Yunkong akan dikalahkan. Seseorang berseru. Semua orang sangat terkejut. Ling Yunkong bahkan telah menggunakan perpaduan garis keturunan, tapi dia masih bukan tandingannya. Dia akan kalah. Ledakan, ledakan. Tubuh Luming sekecil semut, tapi dia mengayunkan tombak sepanjang 1000 meter dan terus-menerus membombardir gajah air dewa. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, gajah air dewa mengeluarkan pekikan yang membekukan darah dan meledak dengan keras, berubah menjadi penampakan Ling Yunkong. Wajah Ling Yunkong sepucat selembar kertas. Darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim, menghilang dalam sekejap mata. Nak, tunggu saja. Suara Ling Yunkong terdengar dari jauh. Mata Luming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Dia memang punya kekhawatiran, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena keluarga Xiao. Bagaimanapun, Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Jika dia dibunuh, Sekte Gunung Terapung mungkin akan marah dan mengirimkan beberapa ahli alam dewa spiritual. Dia hanya bisa menepuk pantatnya dan pergi, dan keluarga Xiao akan mendapat masalah. Oleh karena itu, Luming tidak mengejar. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran memandang Luming dengan kagum, kaget, dan penasaran. Luming sebenarnya telah mengalahkan Ling Yunkong. Ini berarti dia adalah seorang jenius yang lebih kuat dari Ling Yunkong. Tapi kenapa dia tidak pernah mendengar nama Lu Shaoxing? Apakah anak ini benar-benar tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Lu, kakak, Aking dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Luming menjadi begitu kuat bahkan Ling Yunkong pun bukan tandingannya. Kemampuan macam apa itu? Apakah ini masih pemuda yang terluka oleh binatang iblis itu? Mereka memikirkan bagaimana penampilan Luming saat pertama kali bertemu dengannya di pegunungan yang kacau. Pada saat itu, mata besar mereka yang indah tiba-tiba bersinar. Saat itu, mereka bertemu Luming karena binatang buas tingkat 8 menjadi marah. Pada saat itu, mereka mengira Luming telah terlibat dan disakiti oleh beberapa binatang buas kecil lainnya karena amukan binatang iblis tingkat 8. Sekarang mereka memikirkannya, mungkin kemarahan binatang iblis tingkat 8 itu karena Luming. Alasan mengapa Luming terluka mungkin karena dia diserang oleh binatang iblis tingkat 8 dan bukan binatang iblis kecil. Xiao Zhan bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul betapa kuatnya Ling Yunkong. Pada puncaknya, dia berada di puncak alam embrio roh tingkat kelima. Namun, di depan Ling Yunkong, dia pasti terbunuh dalam hitungan detik. Namun Ling Yunkong dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Ayo pergi, kita pergi dulu. Luming melambaikan tangannya dan tombak panjang itu menghilang. Dia tersenyum pada Ah Luo dan yang lainnya. Ah, ya, oke. Seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, mereka berempat berangkat keluar kota. Tentu saja, Luming tidak peduli untuk mengalahkan Ling Yunkong. Baginya, Ling Yunkong sama sekali bukan tandingannya. Budidaya Ling Yunkong lebih lemah dari miliknya. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia telah mengalahkan Ling Yunkong hanya dengan tingkat kultivasi dan niatnya. Kekuatan perpaduan 5 macam mentalitas memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan 4 macam mentalitas. Sayangnya mentalitas air masih sedikit lemah. Jika levelnya sama dengan mentalitas lainnya, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan lebih mengerikan. Luming merenung dalam hatinya. Mereka berempat menuju utara kota Lishui. Setelah meninggalkan kota, mereka berempat berganti penampilan dan berganti pakaian. Penampilan kedua saudari itu menjadi jauh lebih biasa dan kurang menarik perhatian. Luming juga telah berubah menjadi seorang pemuda berusia 30-an. Dia terus pergi ke utara dan melintasi banyak sekali dataran danau. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, dia berhenti di sebuah pulau kecil di tengah danau. Pulau kecil di tengah danau ini sangat damai dan cocok untuk hidup terpencil. Xiao Zhan, seorang kedan, Lei berencana untuk tinggal di sini sementara. Ada banyak uap air di sini. Luming juga berencana berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Mereka berempat kemudian menetap. Setiap hari, Luming duduk bersila di permukaan danau untuk memahami konsep air. Baginya, dia tidak bisa membuang waktu. Formasi Yin dan yang sekte jimat-jimat hanya bisa bertahan selama 5 tahun. Namun, hampir setengah tahun telah berlalu. Luming merasa waktunya terlalu sempit. Dia harus memanfaatkan setiap waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan dirinya sesegera mungkin. Adapun Xiao Zhan, dia akan menyamar dan keluar setiap hari untuk mengumpulkan informasi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Luming berkultivasi dengan tenang setiap hari dan membuat kemajuan besar dalam konsep air. Suatu hari, Xiao Zhan kembali dengan wajah khawatir. Melihat ini,
Dan Lei segera bertanya pada Xiao Zhan apa yang terjadi. Awalnya, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia baru saja mendengar berita penting saat dia keluar. Ling Yunkong telah kembali. Dia sepertinya telah mengundang para ahli dari sekolah bela diri Gunung Terapung untuk datang ke sini. Dia telah menangkap banyak murid keluarga Xiao yang telah pergi. Pada saat ini, Ling Yunkong sedang menahan murid-murid keluarga Xiao. Dia telah merilis berita bahwa Lu Shaoxing, Xiao Zhan, dan yang lainnya harus kembali. Kalau tidak, dia akan membunuh semua murid keluarga Xiao. Tercela, Ling Yunkong ini sebenarnya sangat tercela. King mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, Ling Yunkong masih merupakan salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Mereka tidak mengira dia begitu hina dan tidak tahu malu. Setelah dikalahkan oleh Lu Ming, dia benar-benar menggunakan murid keluarga Xiao untuk mengancam mereka. Wajah Xiao Zhan penuh kekhawatiran, tapi ekspresi Lu Ming sangat tenang. Kalian tetap di sini, aku akan memeriksanya, kata Lu Ming. Tidak, adik Lu, kamu sudah terlalu banyak membantu kami. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko lagi. Xiao Zhan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Benar, kakak Lu, Ling Yunkong itu pasti menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Jika kamu pergi, bukankah kamu akan berada dalam bahaya? King pun berkata, tidak apa-apa, saya hanya akan melihatnya. Saya tidak akan menunjukkan wajah saya jika saya tidak percaya diri. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Lu Ming. Jangan khawatir, kalian tunggu kabarku di sini. Lu Ming tersenyum dan naik ke udara. Di depan rumah keluarga Xiao di kota Lishui, setidaknya 50 murid keluarga Xiao diikat dan berlutut di tanah. Ling Yunkong duduk di kursi dengan ekspresi yang sangat dingin. Di sampingnya, ada beberapa ahli sekte Gunung Terapung. Banyak orang mengawasi keluarga Xiao. Cara Ling Yunkong terlalu tercela. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Xiao Zhan dan Lu Shaoxing keluar. Dia memang tercela. Namun, tidak semua ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung seperti ini. Beberapa pakar kebanggaan surga sangat berterus terang. Saya mendengar bahwa Cukuang, yang berada di peringkat kedua di antara 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung, sangat berterus terang dan terus terang. Dia bahkan menikah dan berteman. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ini benar. Kalau dipikir-pikir, Ling Yunkong dikalahkan oleh Lu Shaoxing terakhir kali, dan dia masih berani kembali. Bukankah dia takut dikalahkan oleh Lu Shaoxing lagi? Petik 2. Itu karena dia membawa seorang ahli bersamanya. Apakah Anda melihat pemuda yang duduk bersila di sebelah kanan Ling Yunkong? Itu Hai Ziming. Apa, itu Hai Ziming, yang kelima dari 10 surga favorit sekte Gunung Terapung. Banyak orang yang membicarakannya dari segala arah. Namun, mereka menahan suara mereka karena takut Ling Yunkong akan mendengarnya. Di akhir percakapan mereka, sebagian besar pandangan mereka tertuju pada pemuda di sebelah kanan Ling Yunkong. Pemuda itu mengenakan jubah biru dan berpenampilan biasa saja. Dia adalah tipe orang yang tidak akan bisa ditemukan di tengah keramaian. Namun, ketika semua orang mendengar namanya, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena dia adalah Hai Ziming. Dikatakan bahwa Hai Ziming adalah favorit surga dari sekte Gunung Terapung yang naik paling cepat. Dia juga yang termuda dan usianya belum genap 25 tahun. Dalam pertempuran Providence, dia bangkit seperti komet, mengejutkan semua orang. Setelah pertempuran Providence, dia menduduki peringkat kelima di antara 10 favorit surga dari sekte Gunung Terapung, jauh lebih kuat dari Ling Yunkong. Dia tidak menyangka Ling Yunkong akan benar-benar mengundang Hai Ziming kemari. Jelas sekali dia ada di sini untuk berurusan dengan Lu Shaoxing. Terus menyebarkan beritanya, jika Lu Shaoxing dan Xiao Zhan masih tidak muncul, aku akan membunuh murid keluarga Xiao setiap 2 jam. Pada saat ini, Ling Yunkong memperlihatkan ekspresi tidak sabar saat dia dengan dingin memerintahkan seorang lelaki tua di sampingnya. Ya, orang tua itu buru-buru mengangguk. Cukup. Saat ini, Hai Ziming membuka matanya. Matanya berkedip dan dia mengucapkan 2 kata. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah, dan dia berdiri diam. Ling Yunkong mengerutkan kening. Ling Yunkong, aku di sini bersamamu untuk bertemu Lu Shaoxing. Kamu terlalu hina. Hai Ziming berkata dengan acuh tak acuh. Ling Yunkong mengerutkan kening dan ekspresi ketidaksenangan melintas di matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, saudara muda Hai, Lu Shaoxing dan lelaki tua dari keluarga Xiao keduanya bersembunyi. Jika kita tidak menggunakan cara ini, bagaimana bisa muncul? Petik 2. Lupakan tentang membunuh mereka. Juga, ketika mereka tiba, biarkan orang-orang ini pergi. Mereka semua adalah orang-orang dengan budidaya rendah. Jika kita membunuh mereka, itu akan berdampak buruk bagi reputasi Gunung Terapung kita. Kata Hai Ziming. Baiklah, kakak muda Hai, aku tahu apa yang harus kulakukan.
Suara Ling Yunkong menjadi dingin. Hai Ziming mengerutkan kening. Jika bukan karena Ling Yunkong telah membantunya sebelum dia berkuasa, dia tidak akan pernah mengikuti Ling Yunkong ke sini untuk melakukan hal seperti itu. Ling Yunkong, aku sudah membantumu 2 kali. Ini yang terakhir. Setelah ini, kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Hai Ziming berkata dengan acuh tak acuh. Huff. Ling Yunkong mendengus tapi tidak berkata apa-apa. Setelah Hai Ziming selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Lu Shaoxing ada di sini. Saat ini, seseorang berseru. Apa? Di mana dia? Di sana. Tatapan orang banyak beralih ke langit secara serempak. Mata Ling Yunkong berbinar. Hai Ziming, yang matanya terpejam, juga membuka matanya. 2 cahaya tombak terang keluar dari matanya. Seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan di belakang punggung sedang terbang di langit utara. Itu adalah Lu Ming. Ketika Lu Ming tiba di kota Lishui, dia mengetahui bahwa Ling Yunkong tidak membawa pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual bersamanya. Dia hanya mengundang favorit surga muda. Lu Ming tidak menyembunyikan dan menunjukkan dirinya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin yang mulia alam dewa spiritual diundang oleh Ling Yunkong untuk melakukan hal seperti itu? Dia mungkin akan diejek oleh dunia. Lu Shaoxing. Ling Yunkong memelototi Lu Ming, mengertakkan gigi saat dia mengucapkan kata demi kata. Apa yang salah? Kamu tidak mempelajari pelajaranmu terakhir kali, dan sekarang kamu mencari pukulan lagi. Lu Ming melirik Ling Yunkong dan berkata dengan nada menghina. Hal ini membuat Ling Yunkong mengertakkan gigi karena marah. Lu Shaoxing, di mana lelaki tua dan 2 gadis dari keluarga Xiao? Ling Yunkong bertanya dengan dingin. Kamu ingin tahu, kenapa aku harus memberitahumu? Lu Ming tersenyum tipis dan berkata, ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung hanya tahu cara memainkan trik seperti itu. Mereka menggunakan orang yang tidak bersalah untuk memancing saya keluar. Sekarang setelah saya keluar, Anda dapat menggunakan trik apapun yang Anda miliki. Huff, jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kamu akan keluar? Lu Shaoxing, bukankah kamu sangat kuat? Hari ini, aku akan membiarkan saudara muda Hai Ziming merasakan kekuatanmu. Kata Ling Yunkong. Oh, jadi itu orang yang berbeda. Namun, saya tidak tertarik berkelahi dengan orang lain. Aku lebih tertarik jika kamu sendiri yang melawanku. Lu Ming tersenyum. Ekspresi Ling Yunkong menjadi semakin jelek. Beraninya dia melakukannya sendiri. Lu Shaoxing, hari ini kamu tidak berhak. Ling Yunkong mencibir. Lu Shaoxing, bertarunglah denganku. Hai Ziming berdiri, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Jika kamu ingin bertarung denganku, tentu saja. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Lu Ming. Bagaimana cara kita bertaruh? Hai Ziming bertanya. Itu mudah. Jika saya kalah, saya akan menghancurkan kultivasi saya dan menyerahkannya kepada Anda. Aku juga akan menyerahkan senior Xiao Zhan, Ah Luo, dan Ah Lei. Tetapi jika kalah, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah menyentuh keluarga Xiao lagi, apapun caranya. Kata Lu Ming. Mengapa saya harus setuju? Kamu tidak punya pilihan sekarang. Kehidupan para murid keluarga Xiao ini ada di tanganku. Anda sebaiknya mendengarkan perintah saya. Ling Yunkong mencibir dan langsung menolaknya. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Tiba-tiba, Lu Ming maju selangkah dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga untuk menerkamnya. Dalam proses menerkam, Lu Ming mengeluarkan 2 aliran energi naga. Sisik ungu segera muncul di tubuh Lu Ming. Menghilang. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan otot-ototnya menggeliat. Armor skala ungu tidak terlihat tetapi hanya menutupi kulitnya. Itu membuat tubuhnya tampak seperti hanya diliputi lapisan cahaya ungu. Tubuh fisik Lu Ming kini telah mencapai peringkat ke-8 dan sangat kuat. Lu Ming menyadari bahwa ketika dia melepaskan energi naganya, dia dapat mengendalikan tubuhnya. Dia bisa membuat sisik-sisik itu bersembunyi di bawah kulitnya alih-alih muncul di permukaan. Dengan cara ini, fenomena aneh tersebut tidak akan terlalu kentara dan tidak akan diperhatikan oleh orang-orang yang berniat buruk. Tentu saja, ini terkait dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatan ledakan naga. Mengingat kekuatan tubuh fisik Lu Ming saat ini, dia hanya bisa menyembunyikan fenomena yang disebabkan oleh paling banyak 4 semburan energi naga. Jika dia memiliki lebih dari 4 semburan energi naga, dia tidak akan bisa mengendalikan tubuh fisiknya dan sisik akan muncul.